Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, "Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak." Tertulis di dalam kitab Hosea 11 ayat 8, judul renungan kita hari ini adalah, "Kasih yang setia." Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Hosea 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku, mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Ayat di atas terambil dari kitab Hosea 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, anak-anak Allah selalu disambut ketika mereka berbalik kepada Bapanya. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, seorang pria tua terbaring di sebuah rumah sakit, sementara sang istri yang berusia 55 tahun duduk di sisinya. "Kaukah itu, Ethel, di sampingku lagi?" bisiknya. "Ya, sayang,
Jawab istrinya. Ia berkata pelan kepada istrinya, "Ingatkan kau beberapa tahun yang lalu saat aku dirawat di rumah sakit veteran? Kau ada bersamaku waktu itu, kau pun ada bersamaku saat kebakaran membuat kita kehilangan segalanya. Dan Ethel, saat kita miskin, kau tetap ada bersamaku." Pria itu menarik napas panjang dan berkata, "Ketahuilah, Ethel, betapa malangnya dirimu." Kisah ini hanyalah sebuah lelucon, tetapi hal ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita dapat memutarbalikkan fakta dan gagal untuk mengenali kasih dan kesetiaan seseorang yang mempedulikan kita. Dalam Hosea 11 tertulis bahwa umat Allah telah menolak kasih yang telah melahirkan mereka sebagai suatu bangsa dan memelihara mereka selama masa-masa kritis. Mereka tidak membalas kasihnya, melainkan justru membakar korban bagi patung-patung, menolak untuk bertobat, dan membelakangi Allah. Namun, sekalipun Allah marah dan merasa perlu mendisiplin mereka, Dia tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Dia berkata, "Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak." Bila Anda telah jauh dari Allah, Anda mungkin heran bagaimana mungkin Dia tetap mengasihi Anda. Akuilah ketidakpatuhan Anda dan ingatlah akan kasih yang telah membuat Yesus mati supaya Anda dapat diampuni. Kasih Allah setia menanti Anda untuk kembali. Tali kesetiaan, Hosea 11 ayat 4 menuliskan, "Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan." Tali kesetiaan Allah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa bagi umat-Nya. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, tidak terhitung betapa besar kasih Allah atas mereka. Sejak mereka masih berada di Mesir, keluar dari Mesir, selama dalam perjalanan, sampai ke tanah Kanaan, kemudian semakin besar jumlahnya dan semakin tersebar. Walau berulang kali mereka berbuat dosa menjauh dari Allah, namun Allah menarik mereka kembali dengan hukuman dan pengampunan. Walau mereka berulang kali meninggalkan Allah dan berhenti meninggikan nama-Nya, namun kasih Allah pada bangsa Israel selalu mengalahkan kedegilan mereka. Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Ia senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk kembali bertobat. Walau banyak dosa dan kesalahan kita yang mendukakan hati-Nya, kasih Allah tidak akan pernah habis untuk hidup kita. Namun Ia tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Ia tetap akan tegas jika hal itu sudah menyangkut dosa dan menjauhkan kita dari kehendak-Nya. Pancaran kasih Allah yang telah mengalahkan kedegilan kita harusnya membuka hati dan pikiran kita untuk hidup lebih bersyukur dan mengasihi-Nya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih dan pengampunan-Nya tidak berkesudahan. Ia akan selalu menarik hati kita kembali padanya untuk segera menerima pemulihan. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga ingin agar kita semakin taat dan juga mampu membagikan kasih dan pengampunan yang telah kita peroleh dengan tulus kepada sesama. Karena itu, teruslah terikat dengan kasih setia Tuhan dalam menapaki hari-hari kita. Kasih Tuhan pada umat-Nya, Hosea 11 ayat 3 berkata, "Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka." Dalam nas hari ini kita belajar bagaimana kasih Tuhan kepada umat-Nya Israel.
Nabi Hosea melukiskan dengan begitu hidup gambaran kasih Tuhan itu seperti ayah sayang kepada anaknya. Hosea menggunakan 3 gerakan: berjalan, memegang mengangkat di tangan, dan menyembuhkan untuk mengekspresikan perhatian pemeliharaan sang ayah kepada anaknya itu. Allah pernah memimpin mereka untuk meninggalkan Mesir tanah perbudakan dan di padang belantara mengajar mereka untuk berjalan. Ketika mereka lelah, Allah dengan cepat memeluk mengangkat mereka. Ketika mereka terpeleset kaki dan jatuh, Allah dengan cepat menyembuhkan mereka. Namun, walaupun Tuhan mencintai mereka dengan tindakan berturut-turut, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan Baal, bukan orang Kanaan. Allah tidak menggunakan pemaksaan, tidak seperti zaman dahulu pemenang peperangan mengikat yang kalah dengan tali dan menawan dengan kejam, tetapi menggunakan kelembutan kemanusiaan menarik tali kasih di leher Israel untuk membimbing jalan mereka. Para ahli Alkitab modern mengambil potret ayah dan anak serta merujuk pada terjemahan Septuaginta untuk memahami ayat 4b. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Dapat dimengerti sebagai aku memperlakukan mereka seperti orang memeluk bayi di dada. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ayah seperti ini membawa anak itu lebih dekat ke dirinya sendiri, memeluk wajahnya dengan wajahnya, dan kadang-kadang dia membungkuk untuk memberi makan kepada mereka, gambaran ekspresi kasih Allah secara menyeluruh dan hidup. Kasih seperti inilah yang Allah lakukan kepada bangsa Israel, padahal aku yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Namun sangat disayangkan, cinta kasih Tuhan terhadap bangsa ini dibalas dengan kejahatan. Israel, umat pilihan Allah yang sejak kecil ditebus, dikasihi, dan dididik dengan kasih setia, justru lebih memilih untuk berbakti kepada Baal. Tetapi apakah Allah pernah meninggalkan mereka? Tidak. Allah tetap menyertai bangsa ini melewati setiap proses hidup mereka agar menjadi bangsa yang kuat. Selalu ada kesempatan yang diberikan Allah kepada umat yang dikasihinya untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Namun banyak umat Tuhan mengabaikan kesempatan itu dengan tetap melakukan dosa. Kristen KTP, itulah sebutan yang sering diberikan kepada mereka yang mengaku Kristen, namun kehidupannya tidak mencerminkan pengikut Kristus. Rupanya sejak zaman dulu hal ini sudah terjadi. Banyak orang yang telah menjadi Kristen, tetapi tidak mau bertobat dan tidak mengalami kelahiran baru. Maka Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat mula-mula untuk menggunakan kesempatan kesabaran Tuhan itu untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga keselamatan yang telah diperoleh dalam Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia. Mari kita belajar untuk menghargai betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Apabila persoalan atau kesesakan datang menimpa hidup, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Melainkan Tuhan ingin melalui proses hidup, itu kita dapat semakin kuat dan kembali mengingat kasih serta kebaikannya. Akhirnya, selama kita masih memiliki kesempatan hidup di dunia ini, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Allah, Bapa kita yang sangat mengasihi anak-anaknya. Sehingga kita mampu berkata, Bapa ajar aku selalu menghormatimu, ajarku seturut perintahmu. Berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu.
Apa artinya Allah itu adalah kasih? Mari kita jawab. Apa artinya Allah itu adalah kasih? Pertama-tama kita perlu melihat bagaimana firman Tuhan. Alkitab menggambarkan kasih, dan kemudian kita akan melihat beberapa definisi ini diterapkan pada Allah. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ini adalah cara Allah menggambarkan kasih. Allah persis seperti yang digambarkan itu. Dan orang Kristen perlu menjadikan ini sebagai tujuan, walaupun selalu dalam proses menuju itu. Ekspresi paling utama dari kasih Allah dikomunikasikan kepada manusia dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 5 ayat 8. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Dari kedua ayat ini, kita bisa melihat bahwa Allah sangat menginginkan manusia bersama-sama dengannya dalam rumah-Nya yang kekal, surga. Dia telah membuka jalan menuju surga. Dengan membayar harga dosa-dosa kita, Dia mengasihi kita karena Dia memilih untuk melakukan hal itu. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Kasih itu mengampuni. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kasih Allah itu tidak memaksakan diri-Nya pada orang lain. Orang-orang yang datang kepadanya sebagai respons terhadap kasih-Nya. Kasih Allah itu menyatakan kemurahan pada semua orang. Kasih Yesus itu berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang bulu. Kasih Yesus itu tidak cemburu pada apa yang orang lain miliki, hidup sederhana tanpa mengeluh. Kasih Yesus itu tidak membesar-besarkan diri sekalipun Dia dapat mengalahkan semua orang lain. Kasih Allah itu tidak menuntut ketaatan. Allah tidak menuntut ketaatan dari sang anak. Namun sang anak secara sukarela menaati Bapanya di surga. Dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kasih Yesus selalu memperhatikan kepentingan orang lain. Gambaran singkat mengenai kasih ini mengungkapkan hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, sesuatu yang bertentangan dengan hidup mementingkan sendiri dari dunia ini. Yang luar biasa, Allah telah memberikan kepada mereka yang menerima anaknya, sebagai juru selamat, kemampuan untuk mengasihi sebagaimana Dia mengasihi. Dia memberikan ini melalui kuasa Roh Kudus. Suatu tantangan dan hak istimewa yang luar biasa. Apakah dari Mesir aku memanggil anakku? Dalam Hosea 11 ayat 1 merupakan nubuatan tentang Mesias.
Mari kita menjawab fakta Alkitab ini. Hosea 11 ayat 1 menyatakan, "Ketika Israel masih kecil, aku mencintainya, dan dari Mesir aku memanggil anakku." Apakah ayat ini merupakan nubuatan tentang Mesias? Konteks ayat ini berbicara tentang hubungan Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan mengasihi Israel dan menyelamatkan bangsa itu dari perbudakan di bawah pemerintahan Firaun, membawa mereka ke tanah perjanjian. Analoginya adalah Tuhan sebagai Bapa dan Israel sebagai anak. Pembaca Yahudi tentu memahami dengan jelas pernyataan penting ini. Kesaktian Tuhan menjadi dasar kebebasan bangsa tersebut dari Mesir dan melarikan diri ke negeri baru. Paralelisme dalam ayat tersebut adalah Israel atau anak atau putra dan dicintai atau dipanggil. Dalam kedua klausa tersebut, "Aku" adalah yang memulai tindakan. Matius 2 ayat 13-15 memberikan pemahaman lebih lanjut. Setelah mereka berangkat, tampaklah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana. Di sana sampai aku memberitahumu, karena Herodes akan mencari anak itu, untuk menghancurkannya." Dan dia bangkit dan mengambil anak itu dan ibunya pada malam hari dan berangkat ke Mesir dan tinggal di sana sampai kematian Herodes. Hal ini terjadi untuk menggenapi apa yang Tuhan telah firmankan melalui nabi, "Dari Mesir aku memanggil anakku." Matius menggunakan pernyataan Hosea untuk menunjukkan bahwa kedatangan Mesias merupakan perpanjangan kasih Tuhan kepada umatnya. Matius tidak mengatakan bahwa Hosea memikirkan Yesus ketika Hosea 11 ayat 1 pertama kali ditulis. Sebaliknya, Matius mengatakan bahwa pengalaman Yesus cocok dengan apa yang Hosea tulis tentang Israel. Yesus adalah anak Allah, dan dia melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah Israel. Matius menunjukkan bahwa Yesus menyelesaikan apa yang dimulai dengan Eksodus, menghubungkan Yesus dengan janji Abraham dan kepemimpinan Musa. Panggilan, anak Allah atau Israel itu sendiri, dimulai sejak berabad-abad yang lalu dan mencapai penyelesaiannya pada kedatangan Kristus untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ringkasnya, Hosea 11 ayat 1 bukanlah nubuatan tentang Mesias seperti halnya nubuatan seperti Yesaya 9 ayat 6. Sebaliknya, ini adalah sebuah nubuatan bergambar. Artinya, ada kesamaan dalam bagian Perjanjian Lama dengan kebenaran Perjanjian Baru tentang Kristus. Gambaran Kristus dalam Perjanjian Lama ini disebut tipe. Matius 2 ayat 15 dapat dilihat sebagai sebuah analogi. Matius memberikan hubungan antara Yesus dan umat Perjanjian Allah. Sebagai seorang Yahudi yang menulis terutama untuk pembaca Yahudi, Matius merasa penting untuk menunjukkan banyak kesamaan antara bangsa Israel dan Mesias mereka, yang menggenapi para nabi. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.